Selamat datang di Jalan Pintas Top Channel. Di video kali ini Anda akan temukan senjata paling ampuh menutup lembaran pandemi COVID-19. Sampai hari ini, belum ada kejelasan kapan pandemi COVID-19 teratasi. Pandemi COVID-19 sangat meresahkan dan jelas mengoyak kehidupan manusia. Meski penyakit akibat virus corona ini memiliki tingkat kematian tidak tinggi, hanya berkisar 3% saja. Sebagai referensi, setidaknya ada 5 cara yang memungkinkan untuk mengakhiri pandemi COVID-19, diantaranya 1. Penemuan obat penawar. 2. Penemuan vaksin. 3. Pembakaran virus. 4. Menyebarkan virus. 5. Lokalisir virus. Dari kelima cara itu, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita simak untuk mempelajari kelemahan dan kelebihan kelima cara-cara itu sebagai berikut. Yang pertama, penemuan obat penawar. Cara ini pasti sangat efektif, karena tidak perlu menjadikan penularan virus corona sebagai sebuah penyakit yang mengkhawatirkan, karena setiap kejadian akan dengan mudah diatasi dengan penggunaan obat atau penawar ini, sehingga menghilangkan resiko sampai terjadinya kematian karena ketidaksanggupan imun tubuh melawan virus corona. Dengan penemuan obat penawar ini, semua aktivitas manusia bisa pulih secara normal. Boleh jadi situasi tertular virus corona situasinya akan menjadi seperti terjadinya penderita flu biasa. Meski cara ini sangat besar potensinya bisa menghentikan pandemi COVID-19. Sayangnya, obat atau penawar memerlukan waktu yang tidak diketahui, sehingga untuk saat ini cara ini belum bisa diharapkan. Tetap entah kapan, cepat atau lambat pasti bisa ditemukan. Yang kedua, penemuan vaksin. Cara ini adalah berpeluang bisa membuat seluruh manusia di muka bumi kebal terhadap serangan virus corona, sehingga kehidupan manusia tidak perlu dibayang-bayangi situasi yang mencekam karena keberadaan virus corona. Karena semua manusia tidak mempan atas serangan virus corona. Dengan begitu artinya virus corona akan punah secara alamiah, karena tidak bisa berkembang akibat tidak ada tempat untuk berkembang. Namun sayang sekali penemuan vaksin masih belum bisa diharapkan sampai kapan. Mengingat berdasarkan sejarah masa lalu, untuk menemukan vaksin cacar air, yang mana cacar air memiliki tingkat penyebab kematian 30%. Dari mereka yang tertular, butuh waktu 2 abad, yaitu baru di tahun 1980-an, untuk menemukan vaksinnya. Tetapi, mudah-mudahan saja penemuan vaksin virus corona tidak sampai seperti penemuan vaksin cacar air. Bagaimanapun juga untuk saat ini, vaksin virus corona masih belum bisa diharapkan. Yang ketiga, pembakaran virus. Cara ini efektif ketika penderitanya adalah hewan atau tumbuhan. Sehingga dengan proses ini, pandemi COVID-19 bisa dengan cepat teratasi. Karena pembakaran virus corona, artinya adalah pembakaran penderita dan pembawa virus. Sedangkan penderita akibat serangan virus corona adalah manusia. Tentu melakukan pembakaran cukup menjadi persoalan serius. Mungkin pembakaran bagi penderita yang meninggal masih bisa dilakukan. Namun untuk penderita yang belum meninggal dan atau pembawa virus yang masih hidup tentu tidak mungkin dilakukan. Keempat, menyebarkan virus. Dengan penyebaran virus corona kepada seluruh penduduk bumi, akan menjadikan seluruh penduduk bumi menjadi kebal saat diserang oleh virus corona kali kedua dan seterusnya. Karena seseorang yang sudah pernah terserang virus corona secara alamiah menjadi memiliki kekebalan tubuh oleh serangan virus corona selanjutnya. Cara ini mungkin sangat mudah dilakukan. Cukup dengan membuat semua orang berinteraksi dengan para penderita, maka akan dengan mudah virus corona akan menyebar kepada seluruh manusia dalam hitungan beberapa saat saja. Namun demikian, harus mengorbankan sekitar 3% penduduk, karena dalam persentase itu penderita serangan virus corona akan meninggal dunia. Selain itu karena penyebaran menyeluruh secara besar-besaran, maka sarana medis harus memadahi untuk menampung pasien yang berlipat-lipat jumlahnya. Kelima, lokalisir virus, atau dengan istilah yang populer lockdown. Bukan sekedar lockdown suatu wilayah saja, misalkan negara.
melainkan lockdown global dalam suatu periode waktu tertentu. Mengingat posisi virus saat ini yang sudah menyebar. Selain itu, lockdown parsial hanya akan sanggup membuat perlambatan penyebaran. Artinya akan membuat masa pandemi semakin lama. Tidak membebaskan pandemi COVID-19. Andaikan saja di suatu negara melakukan lockdown dan berhasil menutup penyebaran. Terbukti di China saat ini, sudah serangan virus corona gelombang 2. Hal ini memungkinkan karena dengan lockdown global, virus hanya ada di sekitar yang sudah menderita. Sedangkan alur hidupnya virus serta kematiannya hanya ada dalam 2 kemungkinan. 1. Mati karena serangan imun tubuh si penderita. Sedangkan yang keluar dari tubuh penderita mati karena tidak menemukan tubuh baru untuk berkembang. 2. Mati bersamaan dengan kematian penderita. Karena tubuh yang mati tidak bisa membuat virus bertahan hidup. Karena sifat virus corona adalah seperti benalu. Dari uraian di atas, maka dalam pembahasan senjata paling ampuh menutup lembaran pandemi COVID-19. Kelima uraian itu secara lebih detail bisa disimak di video dengan judul 5 Cara Pasti Tuntaskan Pandemi COVID-19. Informasi lebih lanjut tentang kelima cara menutup pandemi COVID-19, silahkan simak di video dengan judul 5 Cara Pasti Tuntaskan Pandemi COVID-19. Dari kelima cara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang paling memungkinkan dan dalam waktu cepat adalah cara kelima, yaitu melokalisir virus corona. Adapun untuk melakukan hal ini, ekonomi akan terpuruk, yang mana dalam melakukan lockdown global, kesiapan finansial selama masa tertentu lockdown, dan yang kedua opportunity cost serta loss, yang terjadi selama masa dan atau karena lockdown. Oleh sebab itu, sangat diperlukan tiang penyangga ekonomi atas pemberlakuan lockdown. Jalan Pintas Top memiliki salah satu strategi membangun ekonomi di masa lockdown. Hal ini bisa menjadi solusi dalam upaya menutup pandemi COVID-19, utamanya solusi dari sisi ekonomi, yang sudah jelas dan pasti akan terjadi keterpurukan. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi, untuk selalu dapat info terbaik seputar program membangun ekonomi dari dalam rumah di masa pandemi COVID-19, serta berbagai informasi menarik seputar pandemi COVID-19. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada semua orang. Karena badai corona atau pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Jika Anda punya pendapat, kritik, saran, pertanyaan atau apapun, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan berikan apresiasi tentang video ini dengan like atau dislike. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.